Oke, kita sekarang belajar fisika lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai entropi pada gas ideal. Entropi pada gas ideal. Nah, kalau kita bicara tentang entropi pada gas ideal ini tidak terlepas dari yang namanya hukum satu termodinamika ya. Dinamika. Nah, apa sih dari hukum satu termodinamika itu? Nah, jadi apabila ada suatu sistem diberikan kalor pada sistem, maka kalor yang kita berikan itu selain menambah energi dalam, kalor tersebut juga digunakan untuk melakukan usaha. Nah, begitu ya. Nah, misal nih di sini ada sebuah wadah. Nah, dalam wadah ini dia diberi kalor. Diberi kalor. Nah, dia kan udah punya energi dalam tuh. Nah, setelah dia diberi kalor, maka nanti misal itu sebuah piston itu nanti dia akan berubah posisinya. Nah, misal tadinya ini jadi seperti ini. Nah, begitu. Nah, ini juga nantinya dapat dinyatakan secara matematis. Jadi secara matematis kita dapat menuliskan bahwa dq itu sama dengan du ditambah dw. Nah, ini artinya bahwa ketika nanti kita menambahkan kalor, maka akan terjadi perubahan dari energi dalam, dan juga kalor tersebut nantinya, ingat tadi ya, digunakan untuk melakukan usaha. Nah, kita juga harus ingat dari kapasitas panas pada volume tetap. Nah, kapasitas panas pada volume tetap. Nah, kita tahu bahwa persamaannya itu CV sama dengan du dibagi dengan dt. Nah, sehingga kita peroleh du sama dengan CV kali dt. Nah, ini ya. Nah, kita tahu bahwa dw, besarnya dw itu juga P kali dv ya. Nah, ini sudah umum ya. Nah, kemudian dari persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang ini ya. Nah, jadi kita akan peroleh dq sama dengan du-nya kita ganti CV kali dt. Nah, ditambah dw-nya kita ganti ini P dv. Nah, dari sini kita ingat ya, kita membahas entropi. Nah, kita juga harus mengingat dari persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal. Nah, kita kan tahu bahwa persamaan gas ideal itu PV sama dengan nRT. Nah, dari sini kita juga bisa memperoleh P sama dengan nRT dibagi dengan V. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, jadi dq sama dengan CV. Oh ya, CV-nya kita ganti ini ya, du. CV-nya kita ganti benar-benar CV dikali dt ditambah P-nya kita ganti yang ini nRT dibagi V. nRT kali dv per ya dibagi V. Nah, kita bagi kedua ruas ini dengan T. Nah, sehingga kita akan memperoleh dq per T sama dengan CV kali dt dibagi T ditambah dengan nRT dibagi T dv per V. Nah, begitu ya. Tadi kan kita punya persamaannya dq, karena tadi dibagi dengan T ya, dibagi T sama dengan CV dikali dt dibagi T ditambah nR kali T dibagi dengan T kali dv per V.
Nah, kan kita juga udah tahu kan bahwa dq per T ini merupakan entropi. Nah, dari sini kita akan mendapatkan dq per T itu CV kali dt per T. Nah, ini kan mereka saling meniadakan, jadinya ditambah nr kali dv per v. Nah, tadi kan kita tahu kan kalau dq per T ini merupakan entropi, jadi kita bisa menuliskan bahwa ds, ds sama dengan CV dikali dt dibagi T ditambah N R kali dV per V. Nah, dari persamaan tadi, yang persamaan ds itu kita bisa mengintegralkannya, sehingga integral dari S1 ke S2. Kenapa nggak langsung S3 ya? Nggak bercanda. Ini jadi S1 sampai S2 ds ini sama dengan CV. Nah, integral dari T1 sampai T2 dt dibagi dengan T, nah ditambah NR, integral dari V1 V2, nah dV dibagi dengan V. Nah, dari sini kita integral dari ds, nah perhatikan S, nah sama aja kayak misal integral dari dx kan sama dengan x. Nah begitu ya. Ini dari S1 sampai S2. Nah terus CV, nah ini integral dt per T. Nah kita ingat sama aja kayak integral dx per x itu kan sama dengan ln x. Nah kalau ini integral dari dt per T berarti ln T. Nah ini batasnya dari T1 sampai T2 ditambah NR. Nah ini juga sama ya. Nah ini jadinya ln, saya hapus dulu yang ini ya. Nah ini berarti ln V, batasnya dari V1 sampai V2. Nah, dari sini berarti kita dapat S2 dikurangi S1 sama dengan CV. Nah, ini berarti ln T2 dikurangi ln T1. Nah, ditambah NR. Ini berarti ln V2 dikurangi ln V1. Nah ini berarti S2 dikurangi S1 berarti delta S ya. Nah sama dengan CV. Nah ini kan ada ln T2 dikurangi ln T1. Nah kita ingat dari yang logaritma itu identitas sifat apa ya, itu yang logaritma ya. Nah kalau ada ln A dikurangi ln B, nah ini kan sama aja kayak ln A dibagi B gitu ya. Nah berarti kalau yang ini jadinya ln T2 dibagi T1. Nah terus ini NR ini jadinya ln V2 dibagi V1 gitu. Nah inilah yang dinamakan persamaan entropi pada gas ideal. Nih ya, diingat-ingat. Nah jadi entropi pada gas ideal itu melakukan proses termodinamika, nah dari keadaan satu ke keadaan yang lain. Nah secara umum dari entropi ini di termodinamika kan biasa digambarkan dengan grafik hubungan antara tekanan dan volume ya. Nah
Ini volume, ini tekanan. Misal di sini ada pada P1 dan V1, di sini ada P2 dan V2. Nah, jadi kita tahu bahwa untuk besarnya entropi itu tidak bergantung pada bagaimana prosesnya, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, begitu ya. Jadi diingat-ingat tadi persamaannya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe. Nah, kalau misal ternyata ada kekeliruan teman-teman boleh komen aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya beberapa rangkaian mengenai fisika statistik. Terima kasih juga buat Bu Ani selaku dosen fisika statistik. Dengan adanya tugas ini kita lebih belajar lagi mengenai fisika statistik, lebih memahami lebih dalam dan juga mau belajar begitu. Terima kasih Bu. Ya, buat teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini. Nah, apabila ada kekeliruan atau kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.